Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, nih kali ini nanti kita mau membahas tentang apa? Ya, kali ini kita mau membahas tentang tempat pembenihan atau pembuatan benih padi yang baik dan benar, dan tentunya langsung jadi lur, nggak usah menunggu lama-lama buat terus sebar. Terus gimana cara kita dalam pembuatan bedengannya ini supaya baik dan benar ya, agar tidak mengeluarkan begitu banyak tenaga. Nah ini kayak gini lur nih. Ini kita pertama buatlah tanggul pembatas ya, mengitari lahan yang akan kita buat ini, yang akan dibuat bedengan persemaian padi. Nah, itu kan proses pembuatannya lur ya. Kita reviewnya di sini dulu. Nah, setelah kita ini pembuatan kayak gini ya, terus nanti aliran airnya itu dibuang, atau air yang ada di dalam sini tempat persemaian itu dibuang. Setelah airnya dibuang, itu baru dilakukan pengecerikan atau pengerataan tanah, dan juga pembuatan nih sebelah galengan ya, ini dibuatin saluran pembuangan air supaya nanti tidak terjadi serangan dari hama maupun terjadi banjir, pengairannya itu bisa lancar kalau kita buatin itu kalenan-kalenan ya, atau jalur buang air. Nah setelah itu nanti kayak gini lur ya. Nah kita sambil mendekati ya. Jadi ini pembuatannya cuma bentar, ini dilakuin satu orang sekesok atau jam 6 sampai jam 10 itu langsung jadi, nanti langsung bisa dibuang. Untuk luasan ini bisa untuk 3.500 meter dengan benih kurang lebih ya 11 kilo ini nanti lur yang akan dibuang. Nah kayak gini ya, kita sana lur ya biar nggak ganggu. Nah ini kayak gini, ini sudah proses setengah jadi ini. Terus ini benih, nah ini nanti kita juga akan lihatin benihnya, tapi nanti aja lur nih. Nah itu kan dibuatin saluran pembuangan air supaya apa, supaya untuk pembuatannya itu lebih mudah ini. Proses setengah jadinya kayak gini, ini nanti langsung diratakan, itu langsung jadi lur, nggak ribet ini proses pembuatan benihnya ya, atau tempat persemaiannya. Nah terus untuk tempat persemaian kayak gini itu nanti akan dikasih dasaran atau tidak. Untuk kali ini nanti tidak akan dikasih dasaran. Karena apa? Karena ini tanahnya itu bagus lur, coro kasarane. Karena apa? Ini kerupuk lur. Walaupun ini basah, tapi ini kan kerupuk lur, atau gembur itu tanahnya. Jadi masih bagus, tidak menggumpal gitu ya. Kalau menggumpal alangkah baiknya itu harus ditaburin kapur pertanian dulu atau dolomit, supaya nanti bisa mawur atau gembur, dan juga bisa menetralkan pH tanahnya. Tapi kalau kayak gini, ini insya Allah itu sudah netral lur, aman. Nah itu tadi pembuatannya, terus dikasih pupuk dasar atau tidak. Yang ketiga adalah benih. Untuk benih tadi sudah disebutkan, itu kita menggunakan 11 kilo ya, untuk lahan 3.500 meter persegi. Terus benihnya ya ini loh, harus kayak gini ya. Nih. Benih yang digunakan adalah benih kering. Ini belum
direndam sama sekali. Jadi ini nanti proses perendamannya itu dilakukan di lahan ini lur. Karena apa? Karena ini dikhawatirkan untuk mengantisipasi terjadinya hujan. Karena kan kalau sore ini sudah 5 hari full itu kalau sore hujan, terus hujannya intensitasnya itu amat sangat tinggi. Jadi antisipasi kalau terjadi hujan itu kan pasti tanahnya ini atau persemaian kan nanti tergenang. Kalau tergenang, kalau sebelumnya sudah dikom itu kan nanti akan terjadi pembusukan. Antisipasinya ya kayak gini lur. Kita menggunakan benihnya itu yang masih kering. Itu tadi benih kering ya. Nah, terus ini nanti cara penyebarannya seperti biasa. Tinggal kita hambur-hamburkan seperti kemarin-kemarin kita pembuatan benih ya. Terus apakah benihnya ini dikasih fungi ataupun insek? Nah, untuk itu ini murni lur, murni tidak dikasih pestisida sama sekali. Jadi ini benihnya polos ya, nggak ada insek ataupun pestisidanya. Karena apa? Padahal kan babinya kan dikasih insek dan pestisida, apa ya? Insek dan fungisida. Karena kalau kita sudah pembuatan kayak gini ya, ini sedikit lebih aman loh dari serangan hama serangga ya. Karena ini kan di pinggirannya ini kan sudah ada irigasinya atau saluran pembuangan air. Terus kalaupun fungisida atau jamur-jamur yang ada di tanah ini menurut pengalaman ya yang sudah itu toh, itu walaupun nggak dikasih fungisida itu juga sudah baik. Jadi pembuatan persemaiannya ini amat sangat simpel dan mudah, hemat biaya dan cepat jadinya, nggak butuh nunggu beberapa hari ini. Nih. Jadi sehari atau esok 4 jam langsung jadi untuk lahan luas tadi sudah disebutkan ya. Jadi pertanian kita itu ambil saja yang mudah-mudahan aja loh ya, jangan dibikin susah, ribet dan apa gimana gitulah intinya. Seperti kemarin kita pengolahan tanah, terus gimana caranya supaya bisa lebih meminit atau pengiritannya loh ya dari pengolahan tanah. Karena kita kan pengolahannya itu ya kalau pas dibutuhkan atau pas pada saat kita mau melakukan tanam, tidak mau masih lama sebulan atau 2 bulan itu sudah diolah. Itu yang katanya kalau diolah sebulan 2 bulan kan pasti lebih bagus daripada yang baru diolah ya. Itu sih monggo-monggo saja lur ya, karena pasti teori kan dan praktek itu kadang sama dan kadang beda gitu aja itu. Jadi kita ambil sisi positifnya aja, gimana enaknya di lahan kita, dan lahan kita yang tahu ya kita sendiri, nggak mungkin orang lain yang tahu lur ya, karena kan karakteristiknya yang tahu yang punyanya sendiri ya dulur. Ini tadi pembahasan kita dalam pembuatan lahan, cuma membutuhkan waktu 3-4 jam lah. 3 jam ini juga apa itu rampung sebenarnya lur. Kalau kita nggak apa itu, kalau kita ngoyo kasarannya ya, tapi kalau kita santai ya estimasinya ya 4 jam gitu aja sudah jadi. Ini contohnya ini cuma membutuhkan waktu 3 jam lebih dikit, ini ya sekitar 4 jaman ini nanti sudah selesai. Nah dulur, makasih bagi sedulur-dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Bagi sedulur-dulur yang belum jelasnya itu bisa ditanyain di kolom komentar. Bagi yang suka bisa di like videonya, dan tidak lupa bagi yang belum subscribe minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulu.